Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan sedang sekali lagi bagi pertemuan yang menyenangkan untuk alhamdulillah. Insyaallah saya akan sedang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhammad yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, serta para sekalian masih kita dengan insyaallah yang ada pada malam hari hingga Allah Subhanahu wa taala dari semua alim. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengisi waktu baru kita dengan kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Qur'an Dr. Dr. Haji Zainul Salihah dengan tema kajian kita Al-Qur'an Al-Sinabawiyah. Oleh karena itu, menurutkan kajian kita pada malam hari dan semoga bersama-sama merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin mukarramin, para pengurus dan takmir Masjid Riyadhus Shalihin, lingkungan Bagai Kembar yang tiang hormati, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini yang tiang hormati, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin,
para pecinta ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam niki kembali tiang pelungguh dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang menjadi warisan terbaik yang telah ditinggalkan kita oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kata Imam Al-Ghazali, apabila dalam 3 hari itu hati ini tidak disentuh dengan ilmu, hati ini tidak disentuh dengan iman, maka hati ini akan gelap. Maka tentunya apabila aten teniki dihinggapi dengan kegelapan, maka itulah yang menyebabkan tidak pernah ada rasa nikmat di dalam kita beribadah kepada Allah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu da'watal mazlumi fa innaha tuhmalu 'alal ghamami. Yaqulu Allah ta'ala wa izzati wa jalali li'ansurannaka walau ba'da hinin. Rawahu Tabrani an Khuzaimah ibni Thabit. Jamaah rahimakumullah, kalaupun kita tidak hafal dari hadis-hadis, ucapan-ucapan yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal kita pernah membaca setiap ucapan beliau itu. Karena apa? Seseorang yang pernah mengucap dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka nanti di yaumil akhir Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya, dan dengan cahaya itu Rasulullah akan menanda bahwa mereka adalah umatnya. Mudah-mudahan kita dapat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hadis ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Takutlah kepada doa orang-orang yang terzolimi, orang yang terhina, orang yang dipitnah, orang yang digibah, orang yang dinamimah, orang yang dikucilkan dalam satu kampung dengan sebab berita-berita bohong. Itu namanya orang terzolimi. Atau kita memfitnah orang, kemudian orang itu tidak mampu membalas fitnahnya kita, mereka terzolimi dengan fitnah kita. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Berhati-hatilah kalian terhadap orang-orang yang terzolimi. Karena fa innaha tuhmalu 'alal ghamami. Karena sesungguhnya doa orang yang terzolimi itu langsung diangkat oleh Allah ke langit, enggak pakai lama.
meskipun yang dizolimi itu adalah orang kafir, meskipun yang dizolimi itu adalah seorang non muslim, tidak boleh kita menzolimi mereka. Mentang-mentang dalam satu kampung kita semua muslim, kemudian satu orang yang di luar Islam kita kucilkan dia, kita hina dia, bahkan kita sisihkan dia. Hati-hati kata Nabi. Meskipun dia orang di luar Islam, tapi statusnya terzolimi, doanya langsung tembus ke langit. Allah tidak pilih mereka. Apalagi kalau yang terzolimi itu adalah seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang berilmu. Karena sekarang ini kan Bapak Ibu, kondisi kita saat ini kan banyak orang-orang yang membenturkan antara habaib dengan kiai. Selesai habaib dikatakan ini itu, lagi kiai diserang, lagi pondok pesantren diserang. Hati-hati kata Rasul. Terhadap orang yang terzolimi itu tidak ada jarak antara doa mereka dengan Allah. Karena orang-orang yang terzolimi itu fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Sesungguhnya doa-doa mereka itu langsung diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala, hingga Allah langsung berfirman, apabila ada orang terzolimi, kemudian dia orang ini berdoa, Allah langsung menjawab doanya. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali li ansurannak. Dengan berkat kemuliaanku, dengan berkat keagunganku, dengan berkat ketinggian sifatku, li ansurannak, sesungguhnya aku yang menolongmu, kata Allah. Aku yang campur tangan atas urusanmu, aku yang akan membalaskanmu, kata Allah. Makanya kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tahu ada orang yang terzolimi, maka disitulah kita jangan ikut menzolimi. Minimal kita doakan, mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam batinnya. Mendoakan kebaikan untuk orang yang terzolimi, maka kebaikan pula yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka ibu dek tekanggo kirang tuturan dengan nggih, be kira-kira demenan de zikir isi begosip, zikir atau gosip? Alhamdulillah. Lagu lamun te hitung-hitung be loean kuat ta gosip, si kuat te zikir. Bakak meno zikir bae. Zikir lamun hitung-hitung loean gosip si zikir ya. Jadi hati-hati. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau difitnah sampai beliau diusir dari kampung halamannya, semua ulama, semua aulia, semua orang berilmu pasti pernah merasakan yang namanya difitnah itu. Oh, berat taran fitnah nih Bapak. Ketika Imam Hasan Al-Basri difitnah, maka apa yang beliau lakukan? Beliau belikan makanan, beliau belikan buah-buahan, beliau belikan pakaian. Untuk siapa? Untuk diberikan kepada orang yang menfitnah beliau. Lamun sida bau kira-kira? Lamun arak dengan tuturang ite, arak dengan fitnah ite, arak dengan caci maki ite, mbe sarian de sugulang hadiah atau batik. Jeluan sugul batik ke? Kalau kita. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri, makanan, minuman, buah-buahan, pakaian. Maka muridnya bertanya, wahai guru, kepada siapa hadiah ini?
tolong antarkan kepada Fulan bin Fulan, dengan sebab dia Allah latih kesabaranku. Kata muridnya, wahai guru, tidakkah itu orang yang memfitnah Anda? Tidakkah itu orang yang mencaci maki Anda? Tidakkah itu orang yang membuat nama Anda rusak? Kenapa dikasih hadiah? Apa tidak perlu untuk kita balas? Kata Imam Hasan al-Basri, justru aku berterima kasih kepadanya. Tolong antarkan hadiah ini kepada mereka yang memfitnah saya, karena dengan sebab mereka Allah berikan kepada saya suatu pahala yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat, sementara saya membalas keburukan itu hanya dengan hadiah yang hari ini bisa habis, dengan hadiah yang hari ini bisa rusak, sementara kebaikan dari mereka tidak akan pernah habis untuk saya. Dia berhaji, hajinya untuk saya. Dia bersedekah, pahala sedekahnya Allah berikan kepada saya. Itulah sebabnya aku berterima kasih kepada mereka. Masya Allah, ini akhlaknya para ulama. Jadi kenapa demikian? Makanya Al-Imam Yazid Al-Bustami mengatakan, ketika ada orang yang berkata-kata buruk kepada kita, arak dengan dek demen jok pelungguh, arak dengan merik jok pelungguh, arak dengan si medit jok pelungguh, maka jangan dibalas. Itu ibarat mereka meludah ke arah langit. Ketika mereka meludahi langit, maka ludahnya kembali kemana? Kembali ke dirinya. Ia bertijuh handang atas, lagu embet di panetri tijuh neniki ke wajahnya sendiri. Makanya hakikatnya, kata Imam Ghazali, keburukan yang ditanam oleh seseorang dalam hidupnya, maka dengan keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika kita baik kepada orang, orang pula akan baik kepada kita. Kalaupun bukan dia yang membalas kebaikan kita, maka Allah akan gerakkan hati orang lain untuk membalas kebaikan pelungguh. Jadi berhati-hatilah kepada doa orang-orang yang terzolimi. Minimal jangan kita menzolimi orang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada seorang ulama yang terzolimi, minta doa dari dia, karena doanya diijabah oleh Allah. Hingga Nabi katakan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa izzati wa jalali li ansurannak walau ba'dahin. Demi keagunganku, demi ketinggian dan kemuliaanku, kata Allah, sesungguhnya aku yang ikut campur atas urusanmu, aku yang menolongmu meskipun kamu terpuruk. Oh, berarti dalam diri orang yang terzolimi, Allah bersama mereka. Rawahu Tabrani an Khuzaimah ibni Thabit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Khuzaimah bin Thabit. Jadi hadis ini melarang kita untuk berlaku zolim. Daran zolim niki Bu, ya, kita menzolimi orang dengan sebab kita orang itu dibenci, dengan sebab cerita kita orang itu tidak disenangi, jadi ditekanggo. Maka lebih baik kita zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu
maharimahum. Rawahu Muslim. Pada hadis berikutnya dengan redaksi yang sama, apa kata Nabi? Ittaquz zulma, jauhilah olehmu sifat zalim. Mana sifat zalim? Merendahkan orang lain. Kalaupun misalkan orang yang direndahkan ini ahli maksiat, orang yang direndahkan ini pembuat dosa, orang yang direndahkan ini jauh dari agama, jauh dari ibadah, meskipun kita orang yang taat, tidak boleh kita membenci orang itu. Jangan sekali-kali kita membenci orang yang berlaku hina, berlaku zalim, berbuat dusta. Jangan, tapi bencilah perbuatan mereka, bencilah sifatnya. Tapi kalau kita kan terbalik, ketika ada orang berbuat dosa, kita membenci orang itu, namun tidak mampu meluruskan perbuatannya. Kita kan tahu tenyalahang doang. Lagu dia tahu meriri pegawaian dengan mon papah urusan nyalahang dengan ya, oh paling hebat kita nih. Tapi kata Nabi, jauhilah olehmu berlaku zalim, membenci orang, dendam ke orang, itu sifat zalim semua. Menghina orang, kalau kita tidak mau dihina, maka jangan sekali-kali menghina orang. Kalau kita tidak mau diganggu, maka jangan sekali-kali mengganggu orang. Kalau kita tidak mau difitnah, maka jangan sekali-kali memfitnah orang. Karena apa? Kama tadinu tudan, apa yang engkau tuai, itulah yang akan engkau dapat. Apa yang kita lakukan kepada orang, begitulah perlakuan orang kepada kita. Makanya ulama mengatakan kama tadinu tudanu. Ulang, kama tadinu tudanu. Ulang, kama tadinu tudanu. Nah, ini ingat nih, jauh mbembe lain ke dalam hati ente. Kama tadinu tudanu. Bagaimana engkau berperilaku kepada orang, begitulah orang akan berperilaku kepadamu. Lamun tegirang bantu orang, maka orang yang akan membantu kita digerakkan oleh Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Sila lamun pelungguh girang tulung dengan begawe, kira-kira geger ndek dengan betulung jok pelungguh? Geger. Lagu lamun sidan de doah tepat dengan lalu begawe, de doah monyan-monya. Harap dengan mele itu tulung. Tahu dengan mate belangar den mele, zikir den mele, dendek salahang dengan lamun nabot dengan datang zikir jok balin. Umpama aku cenderung mele zikir, padahal keluar nasi kaput. Nek nak putus nasi kaput orang. Tidak, tapi kenapa? Perilaku yang kita tanam, begitulah orang lakukan kepada kita. Nah, hukum kausalitas pasti ada. Ittaquz zulma, jauhilah olehmu sifat zalim. Wa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan pada diri kita pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu terjadi, sebelum kita mati, kezaliman itu sudah kita dapat. Dia teman mati walwe dengan zalim jo kita. Karena apa? Karena kita berlaku zalim. Mungkin hari ini belum, besok belum, bulan depan belum, tahun depan belum. Tapi ingat janji Allah, sebelum mati pasti kita temukan kezaliman itu. Pasti itu. Angkat dek tekanggo girang merik jok dengan ibu nggih. Ibu,
Dek kanggo meri jok dengan deh. Di makna melek semama ada alur bain deh. Hah? Dek. Wah, ulek mau dek ngaji. Oh, ende apa menolak lagu sengaja ke tes pelingin. Nggih. Artinya kalaupun misalkan kita tidak tahu kan, Masya Allah. Jadi jangan menyimpan dendam kepada orang, jangan. Dendek. Bahkan Imam At-Tawus, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang bertanya kepada beliau. Imam At-Tawus Al-Yamani salah satu termasuk daripada wali abdal pada masanya itu, pada zamannya. Apa kata orang ini menghadap kepada Imam At-Tawus? Wahai Imam, ausini biwasiyatin. Wahai Imam, tolong berikan saya wasiat. Hingga dengan wasiat itu saya hidup tenang. Dengan wasiat nasihat dari pelungguh itu saya bisa mengarungi hidup ini apapun yang saya alami, agar hati saya tetap condong keimanan kepada Allah. Apa kata beliau? Aturidu an u'allima minat Taurat wal Injil waz Zabur wal Quranul Karim. Apakah kamu mau kalau aku ajarkan suatu perbuatan yang apabila kamu amalkan perbuatan itu maka sama dengan kamu mengamalkan isi kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Bisalah satu kalimat, hanya dengan 3 nasihat saja. Omgi wahai Syekh, terima kasih, itu yang luar biasa yang memang saya inginkan. 3 amalannya, tapi kalau kita mampu melakukannya sama dengan kita sudah mengamalkan isi kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Mana itu? Yang pertama kata beliau, al-khawfu ilallah hatta la takun syai'un akhwafu minhu. Pertama, takutlah kamu kepada Allah sehingga tidak ada lagi rasa takut dalam hatimu kecuali takutmu hanya kepada Allah. Jangan takut kepada musuh, jangan takut miskin, jangan takut menderita, jangan takut terhina. Karena apapun yang orang lakukan kepada kita, kalau Allah tidak meridhoi, maka tidak akan terjadi untuk kita. Jangan takut, kecuali rasa takut kita hanya kepada Allah. Ini kadang ini takut miskin. Arak takut miskin ibu? Arak? Dende takut miskin. Selama masih hidup, masih arak jatah rizki terlepas Allah Ta'ala ibu. Tenang, baik. Okay? Nah, jangan takut menderita. Dan dia takut beranak. Kadang ia pun takut beranak. Kendah. Oh, ndorak si kenyokolahang. Oh, masing-masing anak kita itu punya rizki yang berbeda. Tidak sama rizkinya dengan kita. Dan dia takut, bu. Orang benci sama kita, biarkan dia benci. Orang tidak senang sama kita, biarkan dia tidak senang. Tidak bisa kita memaksakan kepada orang untuk semuanya cinta kepada kita. Dia tahu paksa dengan selapuna agaknya demen doang jauh kita. Dia bau. Karena Rasulullah saja yang tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak punya khilaf. Luwe dengan dia demen le Rasulullah. Ya ibu, luwe ndek dengan meri le Rasulullah. Luwe, apalagi kita jari nabi ndek, jari ulama ndek, jari sahabat ndek.
Ya, makanya jangan takut. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Iya maksud amal-amalan kita no. Semua ni kena hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Allah la ilaha illallah. Ulang hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha. Kita punya Allah. Pertama, dendek takut. Yang kedua, apa sifatnya pesan daripada Al-Imam At-Tawus? Wa arjuhu aktsaru min khaufika minhu. Yang kedua, berharaplah kepada Allah melebihi daripada rasa takutmu kepadanya. Kamu takut kepada Allah, silahkan. Tapi berharap kepada Allah harus lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Artinya apa? Rahmat Allah 2 kali lipat lebih luas daripada murkanya Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang banyak menzolimi dirinya sendiri, kata Allah. Wahai hambaku yang banyak dosa, wahai hambaku yang bergelimangan dengan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya rahmat Allah 2 kali lipat jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Kita punya dosa seluas langit dan bumi, ampunan Allah jauh 10 kali lipat lebih luas daripada murkanya Allah. Harapan kepada Allah harus lebih kuat daripada rasa takut kita. Berharap, lagu dendek berharap jok manusia. Sehingga lapun tak berharap lek manusia pasti terkecewa. Percaya lalu jok dengan ujung-ujungnya kecewa. Karena apa? Ditipu. Terlalu percaya ke orang, ujung-ujungnya menderita. Karena apa? Terlalu percaya. Tapi kita menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Munita manusia ni kan ini di nekeruan kadang-kadang papah terdemen je selaput terjanji dengan nggih, papah nyengken demen lagu papah nak tagih jande nebani aku diri. Ini kita manusia, lamun tersadu lalu lek manusia, itu yang menyebabkan kita kecewa Bapak Ibu. Tapi sandaran kita hanya Allah. Saya tak bersandar. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Wa uhibba linnas kama yuhibbu linafsi. Cintailah semua manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Siapapun dia. Dia muslim ataukah non muslim, dia taat ataukah ahli maksiat, cintai mereka sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri.
Aku lamun ita kan besi pada raos te ya kan cerita bagus. Tapi dengan siapapun cinta kepada mereka. Jangan benci mereka. Dia tekanggo benci tipa dengan dia tekanggo. Karena kebencian kita terhadap orang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sekali akali ada kebencian. Apabila yang tiga ini bisa kita amalkan, maka sama dengan kita sudah melakukan isi kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kan sederhana Bapak Ibu. Pertama, dendek takut kecuali sama Allah. Kedua, berharaplah lebih besar daripada rasa takut. Yang ketiga, cintai semua makhluk sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi jangan menzolimi orang. Dendek girang zolimin dengan. Wa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Petang lek kuburno Bapak Ibu, petang. Apa yang menjadi penerang kita di dalam kubur? Shadaqatin jariyah, sedekah jariah pelungguh di dalam hidup. Wah, bersedekah je lo niki. Demat. Wah, bersedekah Ibu. Ngeremeng-remeng. Mungkin dia kena bersedekah padahal dia tuah lah takut dia berjawab. Ibu, ndek narak cerita dengan bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Bahkan kadang kita masih hidup, kadang kita masih hidup, puaskan hidup kita untuk ibadah dengan harta yang kita punya. Puasang diri dia kadu ibadah. Simpen de kepeng mangkin, de kadu kembe. Hah? Oi. Kadu kembe. Beli emas. Kadu beli emas sila. Lagu jauh jari sangu iba. Silahkan beli motor baru, ada rizki, silahkan kalau tiang jangan mendukung. Artinya apa? Puaskan diri kita dengan harta yang kita punya untuk jalan ibadah kepada Allah. Beli sepeda motor baru, ya Allah, saya beli sepeda motor, adik narak ke kadu lalu ngaji Jok Islamic Center tiap saat. Pahala mau pelunggu. Lagu dendek dah berniat beli sepeda motor kadu, padu beli motor arak kadu gonceng bebalu lemak teduk-teduk. Oh bahaya, no salah niat. Salah niat. Silahkan, Pak, saya punya gaji sekian, silahkan manfaatkan untuk jalan ke Baitullah. Daftar haji, daftar umroh, silahkan. Kedong masih sehat. Lemak lamun dua sekarat ampun demelet jendek temau. Kalau tiang, silahkan rizki yang pelungguh punya, puaskan diri pelungguh untuk beribadah. Puaskan untuk ibadah. Ada seorang jamaah yang tiang kagum melihat dia. Seorang tukang rongsokan. Dia hidup sendiri, anak-anaknya sudah berkeluarga, kareng mesan semama wah mati ina-ina niki. 2 tahun yang lalu dia berangkat umroh sama tiang. Akhirnya pulang itu arak rizkin berdaftar haji. Daftar dia haji. Tidak lama lagi kemarin dia daftar pingin umroh lagi. Anda berangkat lemak bulan Januari. Terus tiang ketuan, Ibu, Ina, Anda angkat ketetap dah milih umroh kan, wah dah berangkat piran. Terus mau berdaftar haji. Padahal tukang rongsokan Bapak.
tukang rongsokan. Kalau menurut kita mustahil. Nah, bau berdaftar haji, berangkat umroh dengan hasil rongsokan. Tapi ternyata bisa. Karena apa? Yakinnya kepada Allah. Dia jawab apa? Pak Tuan, sengaja tiang masih jual lamun tiang simpen kepeng mau tiang jual rongsokan apa tok tiang kadu piak balen dek mungkin tiang wah toa kadu sekolahan anak bijajarin tiang wah jari doang jadi pegawai apa tok tiang kadu kepeng mau tiang kecuali lamun dek tiang kadu lalu ibadah kepuasan diri kedong ke masih sehat. Hebat orang ini menurut tiang. Akhirnya dia puaskan dirinya dengan uang yang dia punya untuk apa? Beribadah. Ternyata tidak hanya itu, le masjid bilang jelo namanya doang yang disebut tama amal bilang jelo 100 paling kurang 50.000. Dari tiap hari Sabtu dia ngaji di pondok, tiap hari Sabtu selalu dia nyumbang 100. Selesai pengajian, bekas minum jamaah yang hadir di majelis itu yang dipungut. Selesai dengan ngaji, ia ngembun copokno tetamak jok karung. Wah sekali salah bait na tupperware tiang tamak nih dah. Oh ina tupperware ini mahal loh dia. Dan to aran menu. Tamak doa. Ternyata dengan itu karena keyakinannya kepada Allah, jadi Allah nasibkan dia karena apa? Harapannya kepada Allah melebihi rasa takutnya. Masya Allah. Kita kenapa masih ragu? Ya kita meragukan kebesaran Allah. Jangan. Bismillah saja. Kenapa? Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka, dan jauhilah olehmu sifat pelit. Ina nih si pelit aparan mawait karena medit ya, pelit, kikip, medit, apa yang dah? Ya Allah, pelit, kikip, medit. Ya Allah, ampo kol-kolah kadut medid. Isi pelit. Ya bukan medid. Ittaqul syuha, jauhilah olehmu lebih atas daripada sifat pelit. Papuk baluk nasi pelit, jauhilah itu. Kata Nabi, kenapa? Fa inna syuha ahlaka, karena searan sifat pelitenu itu yang akan menghancurkan kita. Sifat pelit itulah yang menyebabkan iri hati, sifat pelit menyebabkan dengki, sifat pelit menyebabkan permusuhan. Lamun arak dengan sugihan sekedik mulai wahya seteruk. Lamun arak ruan dengan mau nikmat sekedik mulai taik asam lambung. Nah ini fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, dan itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, itulah yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di muka bumi. Karena apa? Sifat pelit dan iri hati dalam diri manusia. Lamun harak rasa pelit ya pasti arak rasa dengki jok dengan. Isi kembek dah dengki, isi pelit. Den bani kepetik. Gamak nauzubillah Bapak Ibu nggih.
putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil pemurah, Habil pemurah. Sementara Qabil pelitnya luar biasa. Sehingga saat Habil berkurban dengan kambing, dengan domba yang dia punya, sementara si Qabil dia berkurban dengan apa? Hasil pertaniannya yang sudah rusak. Ngorban kedua antap wasida. Ngorban kedua terong Aceh waloas. Artinya maka namele betanjak jok dengan wasida tanjakna batur. Arab mana? Apalagi bulan Ramadan. Kan kadang semendak puasa ni. Pemurah, entan Bapak Ibu. Ini nanti nak ulit tarawih ampun tanjak dengan kolak. Oh ni waktu buka puasa no tok tanjak batur aden mau nak kadu buka puasa. No bae wah bontet dia nampun bertanja. Oh tanjak wahane masih jual dia nak bubih isi tano. Wah dia nak bau bih ampun bertanja. Anda lamun nak bau bih je kan dia bertanja. Ya Allah si pelit. Ibu. Hei. Ndak mano. Ya Allah. Terjadi pertumpahan darah gara-gara apa? Dengki. Apa penyebab dengki? Karena pelit. Beda mau na warisan arak 2 jengkal ia lantaran saling mati. Padahal 2 jengkal lalu. Arak mana? Coba ibu. Arak dengan di si gara-gara dengkin jok semeton ibu. Pas bulan Ramadan, semula kan menjelang Ramadan jangan ada dendam, jangan ada permusuhan. Lagu pas tama bulan Ramadan masih dendam jok saudara. Hingga apa terjadi? Melelah solah semeton si sekik sak teradi niki. Anak kejoang inak kakem kolek kedno keluik sepiak dan ni adik narak kadubu ke tejoang kolek tejoang lupis kan, joang es campur. Nah dengan senang hati adiknya ini membawa makanan itu. Akhir sampai lek balen semeton den bedait kenca semeton. Bedait na kenca anak semeton, anak sai. Gama anak ne kolek minuman, buah-buahan, salam jokina tuan deh. Aum gih sai bersalam, bagus anak kan. Oleh-oleh inak nemekan beketuan. Anak tiang bele man kolak ni sai kenjau. Astaghfirullahalazim. Terus apa uni ndara jana tuan lagu salam jok kelungguh. Anak tetehen kolak ti buang anak seher ti. Astagfirullah. Umparan seher no anak. Nak tuan kemelet kelor kolak kadu bebuka de doah piaang tu tumben lalu endah sai ke jari jauh ni ramun dia kanggo jatiang wah jari kelor nah 3 tahun setengah dek kuah bersapa mau nani selung-selung na letih jauang ke kolak harak niat nanti ya seher tianak lamun dek seher je semeri teteh buang ya Allah hina unina anak apa nina na au anak lamun melet lalu aja kelor anak lagu ingat lengkak kedulu 3 kali. La ilaha illallah. Berembe tentang lengkak kolak kan. Astagfirullah karena dengki.
angka bahaya lamun dengan dengkin ibu. Ibu, lamun pauk seda dalam, luar na bagus, lagu dalam seda. Ndek na ulak terpelentong, ndek na ulak terjujuk, antih baik na terik doang, karena seda dah. Angka mun dengan girang talwati becat mati. Kontek umur. Kenapa? Luar doang tahun sehat, lagu dalam tahun luas hati dalam. Ibarat pauk seda, nauzubillah min. Nah itulah kata Nabi. Karena apa? Fa inna syuha ahlak. Yang namanya papuk baluk searan peliteno itu mencelakaimu, akan menyebabkan kedengkian. Mangkana qablakum, kepada orang-orang sebelummu, wa hamlahum ala ansafaku dima'ahum, dan mereka saling menumpahkan darah, diawali dengan sifat itu. Wastahallu maharimahum, sehingga sesuatu yang haram itu dikerjakan. Mereka tidak pernah peduli ini halal atau haram, yang penting hawa nafsunya tersampaikan. Ya Allah, pokok berembe ampuk dendek nak laris dagangan na doang. Memang inilah hidup. Lamun dengan jari pedagang, saya jari ndek demen ibu pada pedagang. Dengan jari pengojek, saya jari ndek demen badan pengojek. Dengan jari kepala sekolah, saya ndek demen badan kepala sekolah. Orang jari pegawai, siapa ndak demen sesama pegawai. Dengan jari tukang, saya ndek demen badan tukang. Dengan jari tuan guru, saya ndek demen. Wadah ini ngarang-ngarang badan tuan guru. Wah, ndek kanggo ngarang doang kepadaan nanija. Jadi terkadang namanya manusia juga kadang tahu temeri, oh jangan sampai ada kebencian itu, jangan. Kalau kita yang dibenci, ya silahkan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk senang dengan kita. Tapi jangan sekali-kali kita yang membenci. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.